Selamat datang kembali. Timur Tengah sekali lagi berada di ujung tanduk. Hari ini kita akan membahas bagaimana Iran mengendalikan semuanya dari balik layar dengan menggunakan Hizbullah, bukan hanya untuk mengancam Israel dengan drone serat optik yang akan kita bahas, tetapi juga untuk mengalihkan perhatian dari urusan Iran dengan Amerika Serikat. Ini bukan hanya tentang Lebanon, ini adalah permainan pengalihan dan eskalasi yang lebih besar. Tetap bersama kami karena saya akan ditemani oleh Amiad Cohen, Direktur Center for Israeli Liberty, untuk membahas semuanya. Amiad, senang Anda kembali bersama kami. Terima kasih telah mengundang saya kembali. Jadi, Amiad, saya ingin langsung membahasnya. Kami telah melihat banyak berita utama, dan kami mengatakan bahwa ini adalah jenis peperangan baru yang sayangnya telah menewaskan para prajurit kita, seperti sasaran empuk. Ada seorang prajurit yang akan menikah dengan seorang gadis di jalan saya, dan undangan pernikahan baru saja dicetak. Dan sayangnya, dia tewas akibat serangan drone minggu lalu, salah satu dari beberapa korban lainnya. Hizbullah benar-benar telah meningkatkan serangan mereka ke Israel secara intensif. Dan saya ingin bertanya kepada Anda, apakah satu kata yang menggambarkan ini adalah Iran? Dan bisakah Anda menjelaskan kepada kami apa yang sedang terjadi di sini? Jadi tidak. Iran tidak memimpin pertempuran di lapangan saat ini di Lebanon. Hizbullah, mereka mencoba membantu sedikit, tapi situasinya sangat rumit dan sulit bagi mereka untuk membantu sekarang. Mereka sedang berusaha menyelamatkan rezim mereka sendiri. Lebanon sangat rumit dan saya tidak setuju dengan premisnya. Operasi di Lebanon sekarang sangat-sangat sukses secara strategis dan taktis. IDF mengambil alih Lebanon Selatan dengan hampir tanpa perlawanan dari Hizbullah. Hal ini tidak terbayangkan pada 6 Oktober 2023. Hari ini kami sudah berada di dalam. Kami sedang menghancurkan infrastruktur. Baru beberapa jam yang lalu, mereka mengumumkan kepada penduduk Nabatiyah, sebuah kota berpenduduk 100.000 orang di utara Sungai Litani, untuk mengungsi ke kota lain. Ini adalah kota pusat Syiah yang terletak dekat dengan Kastil Beaufort. Ini adalah tempat strategis yang menurut IDF harus dikosongkan. Kami akan mengambil alih dan menghancurkan semua infrastruktur Hizbullah di kota tersebut. Ini adalah hal yang strategis, dan itu tidak akan pernah menjadi pilihan bahkan jika operasi tersebut sangat sukses. Fokus pada drone sangat menyesatkan. Itu seperti melihat situasi ini lewat lubang sempit dan melewatkan gambaran besarnya. Sekali lagi, pasukan pertahanan Israel, IDF, menguasai hampir 50% wilayah Lebanon Selatan di selatan Sungai Litani dan terus bergerak maju. Pasukan IDF masih bermanuver secara perlahan dan sistematis. Tidak ada penduduk di selatan Sungai Litani, ini berhasil. Drone merupakan masalah taktis yang sulit diatasi. Rusia dan Ukraina masih berusaha memecahkan masalah tersebut. Itu bukan masalah strategis. Fakta bahwa seorang tentara IDF dengan segala tantangan dan hati yang besar, dan saya juga kehilangan tetangga minggu lalu, itulah perang. Kamu kehilangan tentara. Dan dalam beberapa bulan terakhir, IDF kehilangan 11 tentara, sedangkan Hizbullah kehilangan 3.000. Itu bukan perbandingan yang seimbang. Secara strategis, IDF sekarang bergerak masuk ke Lebanon Selatan dan untuk sekali dan selamanya menyelesaikan kanker yang menggerogoti Lebanon alias Hizbullah yang merupakan proksi Iran. Tapi sekarang, kepala ular itu sedang ditangani oleh Amerika dan Israel. Dan ular itu, katakanlah tubuh ular itu, sebagian darinya, Hizbullah, sedang ditangani oleh Israel. Dan saya percaya dalam beberapa bulan ke depan, mungkin lebih dari itu, kita tidak akan lagi melihat Hizbullah sebagai kekuatan militer yang signifikan di Lebanon. Mungkin mereka akan berbalik melawan Lebanon, itu pembahasan yang berbeda. Dan Iran secara strategis menjadi lemah. Dari perspektif geopolitik, kita berada di posisi yang jauh-jauh lebih baik hari ini dibandingkan sebelumnya. Jadi, saya sangat menghargai apa yang Anda katakan. Dan saya setuju, ini adalah keberhasilan yang luar biasa. Yang ingin saya lakukan dan yang ingin saya pahami, karena ada banyak berita utama yang menyebutkan bahwa ini adalah jenis peperangan lama yang baru. Artinya ini adalah drone kuat, jenis yang benar-benar bisa dibeli anak Anda di toko di Amerika, drone kuat DJI. Ada satu granat di atasnya, dan itu terpasang dengan kabel serat optik yang bisa menjangkau 9 km. Sebelum kita masuk ke rincian teknis tentang drone dan berbagai hal lainnya, menurut Anda apakah ada perintah yang datang dari Iran kepada Hizbullah saat ini? Tingkatkan upaya kalian melawan Israel. Kita perlu mengalihkan perhatian dunia ke wilayah kalian agar mata mereka tidak tertuju pada kita. Pada awal operasi Epic Fury, Shagat Aryeh jawabannya adalah ya.
Israel tidak ingin Hizbullah ikut terlibat. Begitu mereka ikut terlibat, Israel langsung tancap gas untuk menghancurkan mereka. Itu sudah tidak penting lagi. Hizbullah sekarang berjuang demi eksistensinya. Pesan-pesan dari Iran sudah tidak relevan. Mereka tidak punya alternatif lain karena IDF tidak akan menyerah sekarang. Kami akan menumpas Hizbullah sampai tuntas. Sekarang 50.000 tentara Syiah itu tidak bisa begitu saja menyerah, atau sekarang mungkin mereka hanya punya 40.000 di Lembah Beka. Kami menghancurkan semua infrastruktur mereka. Tadi malam saja kami melakukan 100 serangan udara di dalam Lembah Beka, yang selama beberapa dekade terakhir merupakan markas dan zona aman bagi Hizbullah untuk membangun kekuatan mereka. Jelaskan di mana letaknya di peta. Jadi kalau Anda melihat peta Lebanon, itu seperti Melbourne. Itu berbentuk persegi panjang. Itu adalah persegi panjang itu. Bagian timur lautnya adalah Lembah Baka, yang dilindungi oleh pegunungan Shof dan pegunungan Lebanon, serta Hermon dari selatan. Itu adalah tempat yang terisolasi tanpa garis depan yang benar-benar menghadap Israel. Berbatasan dengan Suriah sampai tingkat tertentu. Suriah di sebelah timur dan utara. Ya, itu berhubungan dengan Israel secara geografis. Angkatan Udara IDF menyerang secara sistematis di sana dan menghancurkan infrastrukturnya. Ada 800.000 pengungsi di dalam Lebanon hari ini. Pengungsi Syiah yang berada di dalam Lebanon memberikan banyak tekanan pada penduduk Syiah untuk menyesuaikan diri karena mereka melihat rumah mereka hancur di Lebanon Selatan. Mereka melihat gedung-gedung di Dahieh dihancurkan. Tadi malam, IDF sempat menghantam Dahieh dalam skala kecil. Mereka sangat takut IDF menyerang seperti yang terjadi di awal. Israel, untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade, memiliki posisi unggul di dalam Lebanon. Jika kita secara strategis memutuskan untuk menuntaskan semuanya, mengakhiri perang, dan dengan menghancurkan Lebanon, menghancurkan Hizbullah, bukan Lebanon, memperkuat negara Lebanon. Dan inilah alasan kami bernegosiasi dengan Lebanon hari ini, untuk membuat kesepakatan damai dengan mereka. Bahwa Lebanon sekarang menentang Hizbullah. Kosara. Jadi kami sedang membunuh Hizbullah. Kankernya, tubuhnya adalah Lebanon. Apakah itu Lebanon? Kami sedang mencoba bernegosiasi dengan mereka untuk mencapai kesepakatan damai dengan membantu mereka menghancurkan kanker yang mereka miliki ini. Sementara itu, saya tidak melihat secara strategis adanya kesepakatan damai yang nyata antara Israel dan Lebanon. Karena pada akhirnya, ketika kami menghantam Hizbullah cukup keras, mereka akan mulai mengalami perang saudara di dalam Lebanon. Ini adalah negara gagal tanpa uang, tanpa apa-apa. Orang-orang berusaha meninggalkan negara itu sebisa mungkin. Hizbullah baru saja meminta. Maksud saya melihat mereka mengumumkan 3 hari lalu bahwa perang saudara akan dimulai. Mereka mengatakan bahwa mereka memanggil semua Syiah untuk mengambil alih negara itu. Mengapa mereka mendorong hal itu sekarang? Jadi pertanyaannya adalah tentang alternatif. Dan alternatif dari kehancuran. Jika kaum Sunni dan Maronit mengendalikan negara, kaum Syiah akan seperti mereka akan membalas dendam terhadap kaum Syiah karena telah menghancurkan negara dalam beberapa tahun terakhir. Jadi mereka berada dalam posisi yang rumit hanya karena Israel dan kesediaan kita untuk berperang di Lebanon. Sekarang, ini adalah hal yang baik. Ada potensi di sini untuk membawa perdamaian ke Lebanon. Saya skeptis. Kenapa? Maksud saya, sepertinya jika kita mengeluarkan Hizbullah dari gambaran, setidaknya seperti yang disajikan di, saya katakan, kalangan barat arus utama dan bahkan di Israel, masalah di Lebanon adalah Hizbullah. Jika Israel mengeluarkan Hizbullah dari persamaan ini, apakah itu berarti Lebanon akan menyukai Israel dan ingin bernegosiasi? Jadi masalahnya bukan Hizbullah. Hizbullah adalah kekuatan militer dari populasi Syiah. Dan 35% penduduk Lebanon adalah Syiah. Dan mereka adalah jihadis Muslim. Ini seperti masalah budaya. Kamu tahu, penduduk Gaza, masalahnya bukan Hamas. Masalahnya adalah penduduk Gaza. 80% mendukung pembunuhan dan pemerkosaan bayi. Jadi seperti bayi Yahudi, jelas. Jadi masalahnya, kita cenderung melihat kekuatan militer, kekuatan politik sebagai musuh. Itu adalah anggapan Barat yang salah. Masalahnya adalah budaya. Masalahnya adalah agama-agama tertentu yang secara definisi ingin menghancurkan musuh-musuh mereka. Dan kita adalah kufa. Kita adalah kaum sesat. Kaum sesat. Kaum sesat. Kaum sesat di mata Islam. Kufa, omong-omong. Berkaitan dengan kufar. Itu seperti kofar. Dan pertempuran internal antara Sunni dan Syiah itu adalah perebutan kekuasaan di antara mereka. Jadi pada akhirnya akan sampai ke sana. Mereka punya sejarah perang saudara di dalam Lebanon.
Sekarang, cerita sebenarnya di balik layar adalah karena mandat Prancis sejak 1917, bukan mandat, tapi seperti Sykes-Picot. Jadi setelah perjanjian Sykes-Picot, mereka mengambil kendali dan konstitusi yang mereka paksa atau seperti dipaksakan kepada Lebanon didasarkan pada struktur demografis kesukuan sejak saat itu. Tapi itu sudah tidak relevan hari ini. Kaum Syiah memiliki representasi yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan jumlah populasi mereka. Jadi ada banyak masalah di dalam Lebanon. Sayangnya, saya tidak melihat ada solusi dalam jangka pendek. Jadi di mana posisi kita sekarang? Maksudnya, kita sedang melawan Hizbullah. Dan Anda membuat poin yang sangat kuat bahwa Hizbullah adalah hasil ideologis dari banyak kaum Syiah yang tinggal di Lebanon. Jadi, bahkan jika Hizbullah sudah tidak ada, Anda masih menghadapi populasi Syiah yang besar. Hal itu kemungkinan besar akan mengakibatkan perang saudara antara kaum Sunni, Maronit, dan Syiah. Lalu, bagaimana posisi Israel dalam jangka panjang? Coba gambarkan situasinya dalam 5, 10, atau 15 tahun ke depan. Jadi pertama-tama, Israel harus memiliki perbatasan yang jelas untuk mempertahankan dirinya. Saya sudah berpendapat sejak awal perang, bahkan sebelumnya, sebenarnya, bersama para mahasiswa kami, bahwa Sungai Litani adalah perbatasan utara Israel. Itu adalah penghalang dari negara lain, atau kekuatan militer apapun di utara Israel. Jelaskan mengapa dan seberapa jauh letaknya di dalam. Itu terletak 20 km di utara perbatasan Israel saat ini. IDF sekarang berada di bagian timurnya. Itu katakanlah 1000 kaki tingginya di bagian timur, seperti lembah yang menjadi penghalang. Itu adalah penghalang geografis bagi pasukan yang hendak menyerbu. Perbatasan saat ini secara geografis tidak dapat dipertahankan. Itu adalah perbatasan yang jelas antara Israel dan Lebanon. Sekarang rudal jarak jauh, saya pikir Israel telah belajar bahwa kita tidak bisa membiarkan kekuatan militer manapun menjadi ancaman militer bagi Israel, terutama dengan rudal jarak jauh, yang saya harap tidak akan dibangun dalam beberapa tahun ke depan. Ancaman sebenarnya, omong-omong, ini adalah sesuatu yang diabaikan orang, adalah Suriah, dan Turki. Jadi ketika Iran runtuh, yang sebenarnya sudah terjadi secara finansial, dominasi mereka di Timur Tengah semakin melemah. Ini membuka jalan bagi kekuatan alternatif untuk bangkit. Turki sekarang sedang bangkit sebagai kekuatan antisemit yang kuat. Negara, sekali lagi, agama, Ikhwanul Muslimin, yang merupakan musuh nomor 1. Dan jika Anda memikirkannya sejenak, perang Rusia-Ukraina pada akhirnya akan berakhir dengan beberapa cara. Tapi yang terjadi adalah Rusia dan Ukraina memiliki industri militer yang sangat besar dan perlu menjual barang-barangnya kepada beberapa pihak. Dan bayangkan, sebuah tentara Suriah yang dipersenjatai oleh industri militer Rusia, dibeli oleh Turki, dan dikendalikan oleh Turki di perbatasan utara Israel. Jadi Anda akan menemukan hal-hal yang sangat aneh terjadi di perbatasan utara Israel. Dalam jangka panjang di Israel, kita perlu memiliki tentara yang kuat dan besar, yang mampu bertahan dan bermanuver dalam pasukan darat, dengan jelas didukung oleh intelijen dan angkatan udara yang sangat canggih. Tapi kita membutuhkan geografi untuk melindungi kita. Itulah mengapa kita memiliki Gunung Hermon. Itulah mengapa kita membutuhkan Sungai Litani. Itulah mengapa kita memiliki zona penyangga di dalam Suriah. Kita tidak bisa mentolerir perbatasan yang secara geografis tidak lebih unggul dari musuh kita. Sekarang saya ingin membicarakan tentang pasukan di lapangan. Anda telah menghabiskan lebih banyak waktu di Lebanon. Juga, dengan pemahaman strategis Anda, kami telah mendengarkan kuliah Anda tentang Lebanon yang saya hadiri sejak 7 Oktober dan bahkan sebelumnya, menurut saya, benar-benar bersifat prediktif dalam banyak hal. Anda adalah orang pertama yang saya dengar mengatakan bahwa Israel seharusnya memindahkan perbatasan utaranya ke Sungai Litani. Dan sekarang sepertinya itu sudah diterima, setidaknya secara de facto, meskipun belum secara de jure, meskipun kita tidak akan mengumumkannya, bahwa memang disitulah seharusnya perbatasan itu berada. Anda sudah berada di lapangan, Anda tahu medannya. Saya pernah ke sana bersama Anda ke Hermon. Israel telah menghancurkan 90% senjata jarak jauh Hizbullah. Dan syukurlah skenario gedung-gedung runtuh di seluruh Tel Aviv tidak terjadi. Tampaknya mengejutkan bahwa sekarang mereka telah kembali seperti semula. Dan saya mengerti bahwa jumlahnya tidak besar. Tetapi sekarang mereka telah kembali menggunakan perangkat kecil dengan kabel serat optik yang tampaknya tidak bisa dihentikan. Bisakah Anda menjelaskan bagaimana ini bekerja? Mengapa ini efektif di Lebanon? Dan kemudian saya ingin memahami apa yang sedang dilakukan untuk menghentikannya, karena ceritanya adalah bahwa tentara Israel meminta jaring ikan kepada nelayan Lebanon untuk mencoba menghentikannya. Ya, jadi bayangkan beralih dari pedang dan panah ke senapan. Jadi,
Panah bisa kamu tembakkan dari jarak 10, 15, 30 meter. Kalau jaraknya jauh, bisa mencapai 150 meter. Bagus. Senapan saat ini bisa mencapai 500-900 meter. Penembak jitu bisa lebih jauh dari itu. Ini adalah perbedaan taktis yang mengubah medan perang, tapi bukan ancaman strategis. Kamu tidak bisa memenangkan manuver darat dengan drone. Ya, ini memperlambat IDF, karena kami terbiasa dengan semacam dominasi di medan perang, di mana pola pikirnya adalah saya melihat musuh, dia melihat saya. Kami berhadapan langsung satu sama lain. Tapi sekarang dengan drone, saya tidak hanya melihat langsung di dunia 2 dimensi, saya harus melihat di dunia 3 dimensi. Sekarang kita berada dalam periode waktu yang sangat singkat, di mana drone berbasis serat optik ini memiliki, katakanlah, keunggulan superior, keunggulan taktis atas pihak yang bertahan. Dalam waktu kurang dari setengah tahun hingga 1 tahun, IDF akan menemukan solusi taktis yang akan menyelesaikannya. Saya pikir itu sudah mulai terjadi. Bukan solusi defensif, tapi solusi aktif. Bukan pagar pasif yang memang sudah membantu, tapi sistem pertahanan aktif dengan laser, dan begitu banyak solusi teknologi lainnya. Dalam sejarah teknologi militer, selalu ada ketidakseimbangan. Pada Perang Dunia Kedua, tidak ada pertahanan. Tank-tank itu memang dilindungi secara taktis, tahan terhadap peluru meriam, tapi tidak terlindung dari ancaman lain. Dan selalu ada ketidakseimbangan. Jadi jumlah korban berasal dari kurangnya pelindung atau Iron Dome pada Perang Dunia Kedua. Saat ini, kita berada dalam ketidakseimbangan yang berbeda. Ini lagi-lagi bersifat taktis. Ini dilebih-lebihkan. Sebenarnya ini mencerminkan seluruh strategi lainnya. Jika kamu bermanuver dengan pasukan di dalam Lebanon, jumlah korban yang diprediksi IDF adalah antara 500 sampai 1.500 orang. Itu angka yang benar-benar berbeda. Sekarang kita menduduki Lebanon Selatan, bermanuver di dalam dan mengambil alih wilayah dengan jumlah korban yang hanya 1 digit. Saya tidak meremehkan salah satu pun dari mereka. Sekarang, ini adalah ancaman taktis. Kita akan menemukan solusinya. Ini bukan masalah strategis. Oke, saya menghargai Anda sudah menempatkan hal itu dalam perspektif yang tepat. Saya ingin fokus sekarang pada serangan-serangan Israel yang sedang kita lakukan, untungnya lebih intensif dalam beberapa hari terakhir. Sebelum saya membahas berita utama internasional, apa yang berubah? Maksud saya, sepertinya kita telah melewati semacam batas tertentu. Dan Perdana Menteri, seperti yang Anda tahu, telah berbicara dengan sangat tegas bahwa kita akan berjuang sampai akhir. Dan saya pikir itu memberikan banyak harapan kepada masyarakat, Menteri Pertahanan, Kepala Staf. Sekarang kami telah mengeluarkan peringatan evakuasi di Lembah Beka, daerah lain, Kota Majgara, yang mungkin pernah Anda kunjungi sebelumnya, agar masyarakat tahu untuk mengevakuasi kota tersebut. Apa yang berubah dalam beberapa hari terakhir? Jadi kita perlu ingat, kita sedang dalam gencatan senjata. Seperti orang-orang lupa, tapi sekarang kita sedang dalam gencatan senjata tambahan selama 45 hari antara Israel dan Hizbullah, yang seperti pidato baru tahun 2026. Tapi karena ini gencatan senjata, tapi tembak-menembaknya belum berhenti. Ya, seperti kita. Setiap hari ada, katakanlah, bentrokan militer sengit antara para anggota Hizbullah dan IDF. Sekarang IDF dibatasi. IDF tidak bermanuver seperti yang diinginkan karena gencatan senjata, tapi kami benar-benar bersikap ofensif untuk mencegah Hizbullah menyerang kami. Dan kami melakukan serangan taktis. Yang terjadi dalam beberapa hari terakhir adalah Hizbullah mulai menyerang kota-kota di Israel, mengirim beberapa drone ke selatan. Jadi sekarang IDF mengatakan, berhenti, kami akan membalas itu, merespons itu. Ini seperti permainan. Ada 2 lapisan yang sedang terjadi. Ada seperti lapisan strategis diplomatik, dan ada tingkat operasi taktis di level prajurit, batalion, atau brigade. Apa yang dilakukan IDF sekarang adalah membersihkan apapun yang mereka kuasai hari ini. Dan seperti semua kota yang kita kuasai hari ini, kita sedang membersihkannya. Pembersihan dilakukan dari rumah ke rumah, menghancurkan apapun yang perlu dihancurkan, menemukan amunisi, menyisir area terbuka di mana mereka memiliki terowongan, dan seperti yang mereka miliki, seperti di dalam semak-semak dan di pegunungan, mereka memiliki gua-gua tersembunyi yang mereka gunakan, dan mereka bangun sendiri seperti kota bawah tanah di dalam area tersebut. IDF sedang membersihkan itu, memanfaatkan waktu yang ada sekarang.
Tapi IDF memahami bahwa mereka akan tetap berada di Lebanon Selatan dan secara sistematis bergerak ke utara. Apa yang terjadi sekarang dalam beberapa hari terakhir, mereka memberitahu kota-kota di sekitar Tirus yang berada di bagian barat laut Lebanon Selatan, di mana sungai Litani mengalir ke laut, bertemu dengan Laut Mediterania. Secara alkitabiah, kita harus mengatakan bahwa itu adalah salah satu pelabuhan tertua di dunia. Dari sanalah Hiram dari Tirus berasal. Tyrus, benar sekali. Jadi mereka sudah mengumumkan bahwa kota-kota di sekitar Tirus harus dievakuasi beberapa hari yang lalu. Dan mereka mulai menyerang di sana. Itu berarti mereka sedang mempersiapkan pergerakan IDF dari Ras Bayada yang terletak di selatan sana menuju utara ke arah Tirus. Saya memperkirakan dalam 2 atau 3 bulan ke depan, IDF akan menguasai Tirus. Lihat, menurut saya Iran memang sangat tertarik untuk memanaskan situasi di Lebanon saat ini. Iran sedang terlibat dalam pembicaraan dan negosiasi dengan Amerika Serikat, dan jelas bahwa mereka berulang kali mengatakan ingin Lebanon menjadi bagian dari kesepakatan dengan Amerika Serikat. Mereka ingin mengaitkannya. Menurut laporan berita, Israel sedang berusaha memisahkan mereka dari hal ini. Dan Anda tahu, mengatakan kepada Presiden Trump bahwa itu tidak mungkin. Dan tampaknya Presiden Trump semoga memahami bahwa Israel tidak bisa, Anda tahu, kami tidak bisa dibiarkan dalam status quo yang sama dengan musuh. Pada dasarnya Iran di perbatasan utara kami. Tapi Iran terus menekan. Mereka mengatakannya berulang kali. Dan menurut saya, sepertinya mereka berharap pada akhirnya Amerika Serikat akan mengatakan bahwa inilah batas akhir dalam negosiasi. Dan kemudian mereka bisa berbalik dan menyalahkan Israel karena menggagalkan negosiasi. Apa pendapat Anda tentang hal ini? Jadi pertama-tama, mari kita bicara tentang negosiasi dengan Iran. Saya sering mendengar banyak percakapan dari Ted Cruz hingga hampir semua komentator di Fox News, CNN, Israel, Abed, dan di mana-mana bahwa Trump seperti kehilangan kendali dan dia menyerah dalam negosiasi. Saya tidak setuju dengan itu. Saya pikir Trump sedang mengelola negosiasi yang rumit. Dan dia punya sebuah tweet menurut saya dari tahun 2020 sesuatu seperti itu. Bahwa Iran tidak pernah memenangkan perang dan tidak pernah kalah dalam negosiasi. Dan orang-orang Iran, tujuan strategis mereka adalah untuk bertahan hidup. Dan seperti yang kita bahas di salah satu podcast kita, sangat sulit untuk melakukan perubahan rezim di negara seperti Iran yang rezimnya telah kokoh selama 40 tahun, mengendalikan rakyatnya dengan sangat brutal. Saya pikir Trump sedang mengelola sebuah negosiasi, dan sudut pandangnya jauh lebih luas daripada kita. Dia dan kamu sebaiknya membaca seperti seni bernegosiasi, di mana dia mengartikulasikan bagaimana dia memandang negosiasi. Fakta bahwa dia menuntut agar Qatar dan Arab Saudi bergabung dengan kesepakatan Abraham sekarang, itu adalah manuver lain di dalam negosiasi. Pertanyaan saat kamu bernegosiasi adalah, apakah waktu berpihak padamu atau pada pihak lain? Dalam waktu singkat, waktu berpihak pada Iran. Sekarang waktu berpihak pada Amerika. Dia sudah menyelesaikan masalah dengan Tiongkok. Dia punya pemilu paruh waktu. Menurutku, yang terjadi di Iran kurang penting dalam pemilu paruh waktu, kecuali soal harga bensin. Dan pada akhirnya, kebutuhan baginya untuk menang di satu sisi. Dan masalah di sana hanyalah Selat Hormuz. Itu masalah nomor 1. Menurutku, Lebanon hanya isu sampingan dan salah satu poin dalam agenda, tapi bukan yang utama. Sekarang, apakah orang Iran ingin melanjutkan negosiasi? Jawabannya pasti iya. Sekarang, kenapa? Jika kita mencekik mereka secara ekonomi, lalu kenapa mereka tertarik? Sepertinya setiap hari atau minggu berlalu, mereka semakin lemah. Karena pertanyaannya adalah, sekarang ada 2 ancaman terhadap rezim Iran. Ada ancaman dari dalam dan ancaman dari luar. Jadi, begitu Anda benar-benar melaksanakan ancaman dari luar, seperti yang kami lakukan dengan Amerika, kami menjatuhkan puluhan ribu ton amunisi ke semua hal penting di Iran. Jadi sekarang, mereka tidak punya apa-apa. Tapi masalahnya adalah mereka tidak punya apa-apa untuk dipertaruhkan. Jadi tidak ada ancaman nyata terhadap Iran hari ini, selain satu ancaman, yaitu menghancurkan infrastruktur sipil. Air, desalinasi, listrik, tenaga, kereta api, seperti semua hal sipil yang akan membawa Iran kembali ke zaman batu, yang mana mereka tidak akan memiliki kapasitas keuangan untuk membangunnya kembali. Itu pada akhirnya akan memungkinkan penduduk untuk bangkit melawan mereka. Rencana awalnya adalah Amerika dan Israel melakukan serangan udara, operasi militer,
Lalu penduduk bangkit untuk mengambil alih pemerintahan. Yang terjadi adalah masalah waktu, di mana kebangkitan penduduk dimulai sebelum operasi militer. Jadi, situasinya pun berbalik di sini. Lalu, dalam aksi protes pada Januari 2026 itu, mereka kehilangan semua pemimpin mereka. 40.000 orang tewas, 40.000 terluka, dan angka-angka ini kita anggap benar. Jadi mereka kehilangan para pemimpin. Jadi tidak ada ancaman internal yang nyata. Jadi operasi kinetik berakhir tanpa ada kekuatan diplomatik yang datang dan bergabung dari dalam. Jadi Trump mencoba dalam beberapa minggu terakhir untuk melakukan serangan dari dalam agar Kurdi datang dan dia membicarakan hal itu. Tapi itu tidak pernah terjadi karena rezimnya kuat dan brutal. Mereka tidak peduli, internet ditutup. Kita tidak punya informasi yang sebenarnya tentang apa yang terjadi di dalam. Dan mereka sangat ketakutan tentang hal itu. Jadi strategi Trump sekarang adalah menghancurkan semua infrastruktur yang mana IDF dan militer Amerika sudah siap. Jadi mereka akan kehilangan rezim karena mereka tidak punya apa-apa dan rakyat akan memprotes serta melakukan kerusuhan terhadapnya. Dan kemudian dengan kekuatan merebut Selat Hormuz. Bagian lemah dari ancaman ini, dan orang-orang Iran tahu itu, adalah bahwa Trump tidak ingin menjadi Bush. Itu berarti dia tidak ingin menurunkan pasukan di lapangan. Saya percaya pada akhirnya dia harus pergi ke sana dan menurunkan pasukan di lapangan, setidaknya di pelabuhan utara Selat Hormuz, mungkin Pulau Karak. Tapi hanya itu. Dan tidak masuk ke Iran untuk mengambil alih penduduknya, mengendalikan hal-hal seperti itu. Ini rumit. Ada banyak penduduk di daerah itu. Tapi tadi malam ada serangan yang berhasil mereka tangkis dari unit-unit Angkatan Laut Iran. Benar. Penting untuk disebutkan bahwa AS menyerang lokasi peluncuran rudal dan kapal peletak ranjau Iran. Jadi ini bukan kebuntuan untuk sementara. Ini adalah penundaan taktis sementara untuk mencoba menghabiskan semua jalur diplomatik. Tapi Trump sedang bermain sebuah permainan. Sekali lagi, jika membaca The Art of the Deal, Anda selalu menyeimbangkan penggunaan kekuatan dengan sikap baik dan diplomatis. Dan dia menerjemahkannya ke dunia militer. Anda selalu memiliki operasi militer, peperangan militer klasik, operasi militer, lalu kembali ke diplomasi dan menggunakan kedua sisi tersebut. Tapi pada suatu titik, itu harus menghasilkan sebuah keputusan. Kapan Anda melihat akan ada titik balik dan seperti apa bentuknya dalam perang ini? Anda hanya bisa memasuki jalur diplomatik dan memiliki ancaman kekuatan militer untuk waktu tertentu. Jika tidak, itu akan berubah menjadi perang atrisi. Jadi, di mana titik baliknya? Saya rasa jika saya memahami cara berpikir Trump, itu akan terjadi di waktu yang paling tidak terduga. Di saat yang paling tidak terduga. Dengan cara-cara. Jadi saya rasa selama negosiasi, dia akan melakukan operasi itu. Mencoba berpikir seperti dia, katakanlah, dengan cara yang sangat mengejutkan dan tidak sistematis. Ini seperti adegan Godfather di mana dia menjadi Godfather dan menyingkirkan semua musuhnya. Jadi, kapan itu akan terjadi? 4 Juli. Pikirkan tentang Venezuela. Mungkin sesuatu seperti itu. Sekali lagi, ada risikonya. Ada risikonya. Mungkin seminggu setelahnya, semua orang mengira itu akan terjadi setelah pertemuan dengan Xi Jinping. Tapi ingat, Trump tidak hanya melihat ke Iran. Trump melihat ke seluruh dunia. Sekarang, kamu harus mengakui jasa Trump. Trump menyerang Iran. Ini seperti Amerika Serikat dan Inggris menyerang Hitler pada tahun 1936. Tidak ada insentif politik. Tidak ada yang memahami akibat dari tidak menyerang Iran dan membiarkan rezim bergaya Hitler di Iran dengan senjata nuklir. Itu adalah hal yang paling tidak populer untuk dilakukan. Keputusan paling tidak populer yang bisa diambil seorang presiden. Itu adalah keputusan yang benar, membantah semua lawannya di Amerika dan di Israel yang berargumen tentang kepribadiannya yang seolah-olah mencoba menyenangkan orang-orang. Sebaliknya, Trump membuat keputusan yang berani. Dan Anda tidak membuat keputusan berani seperti ini tanpa memiliki rencana nyata, memahami konsekuensi dan risikonya. Sekarang saya benar-benar percaya bahwa Trump dalam 4 tahun terakhir atau di tahun-tahun pertama saat Biden menjadi presiden, dia sudah merencanakan ini. Dia sudah siap untuk itu. Dia sudah mensimulasikan semuanya. Dia memahami ancamannya. Dia memahami kemampuan dan kesabaran.
Mike Durant menyampaikan hal yang sangat-sangat menarik hari ini, di mana dia membahas apa saja komponen kunci agar Trump bisa sukses saat ini. Dan dia membicarakan 3 hal utama. Yang pertama adalah karena presiden, tergantung pada jam berapa kita melihat Truth Social, mengatakan bahwa menurut sebuah kesepakatan, akan ada beberapa konsesi yang diberikan, konsesi keuangan tertentu. Dan Mike Durant mengatakan bahwa itu harus diberikan sebagai quid pro quo untuk langkah-langkah yang sangat-sangat jelas dari pihak Iran. Itu yang pertama. Pemisahan mutlak dari semua milik Iran. Proksi dari perundingan, sehingga Iran tidak dapat terus bertindak melalui proksi-proksinya. Dan tentu saja Anda tahu soal nuklir. Pertanyaan saya kepada Anda adalah, jika saat ini ada sebuah kesepakatan yang mungkin saja terjadi, sebuah kesepakatan untuk 30 hingga 60 hari ke depan, dan ada pelepasan dana. Apa yang harus dibawa Iran ke meja perundingan secara spesifik agar mereka bisa menunjukkan bahwa mereka benar-benar serius dan tidak hanya memanfaatkan itu untuk membangun kembali? 2 hal yang dibutuhkan Trump dari Iran. Membuka Selat Hormuz dan menghilangkan semua komponen nuklir yang mereka miliki atau bahan nuklir yang sangat diperkaya. Ini adalah 2 poin penentu yang tidak akan pernah ditinggalkan Trump. Sisanya tidak penting. Saya rasa di mata Trump, sisanya tidak penting. Rezimnya bisa tetap bertahan, terlihat dari cuitannya bahwa dia mengubah sebutannya dari Iran menjadi Rezim Islam Iran atau Republik Iran. Mereka akan tetap di sana. Mereka memang akan tetap di sana. Tapi kekurangan air sebelum perang, kekurangan listrik sebelum perang, masalah ekonomi di dalam Iran. Mereka menghancurkan seperti puluhan kawasan industri yang merupakan bagian dari program militer dan nuklir, sehingga puluhan ribu lapangan kerja hilang. Mereka adalah negara gagal yang pada akhirnya akan runtuh. Itulah tujuan kesepakatan Trump untuk melemahkan mereka sebisa mungkin. Konsesi-konsesi ini sangat tidak signifikan. Sekarang, jika tujuannya adalah untuk mendapatkan foto Khamenei dengan bendera putih, itu tidak akan pernah terjadi. Jika impian untuk memiliki kepemimpinan di Gaza yang sekarang masih hidup dan mengibarkan bendera putih, itu tidak akan pernah terjadi. Begitu juga dengan Lebanon. 2 poin penting adalah mengeluarkan bahan nuklir dan membuka Selat Hormuz, serta menghilangkan opsi untuk menutupnya. Itulah yang diinginkan Trump. Yang kedua, dia akan mendapatkan itu melalui negosiasi. Tidak masalah apa yang mereka dapatkan. Mereka sebagian besar tidak akan mampu bangkit kembali dan pada akhirnya akan ada protes internal. Menurutmu, apakah Israel seharusnya puas dengan itu? Ya, menurut saya, dari sudut pandang Israel, operasi di Iran pada bulan Juni dan Epic Fury adalah skenario terbaik yang pernah bisa dibayangkan Israel dalam perang dengan Iran. Sekarang mari kita kembali ke bulan Oktober, tepatnya tanggal 6 Oktober 2023. Jika Anda membayangkan bahwa Israel akan melakukan serangan preemptif terhadap Iran, menghancurkan seluruh fasilitas nuklirnya dalam waktu kurang dari 12 hari. Dengan 0 korban jiwa di pihak Israel, hanya segelintir roket dan rudal balistik jarak jauh yang menyerang Israel dengan sedikit korban jiwa. Dibandingkan dengan apa yang diharapkan, ini benar-benar di luar impian siapapun. Kita perlu memahami bahwa ini adalah fakta. Fakta bahwa kami sangat berhasil membuat orang-orang mengharapkan lebih banyak lagi. Dan sekali lagi, mereka sudah. Terbiasa dengan kesuksesan. Tepat sekali. Inilah masalahnya. Itu adalah keberhasilan terbaik yang pernah ada. Dari sudut pandang Israel, perang bisa diakhiri sekarang. Ngomong-ngomong, ini bukan lagi perang Israel. Sekarang ini adalah perang Amerika, Iran, dan Tiongkok. Dengan Selat Hormuz yang perlu dibuka agar harga minyak internasional bisa dikelola dalam jangka pendek untuk Trump. Itu saja. Israel sudah keluar dari permainan. Sekarang kita akan membantu Amerika untuk menyerang Iran jika diperlukan. Tapi sekarang ini adalah perang Amerika. Apakah menurut Anda ada pengakuan di Amerika Serikat bahwa Israel entah bagaimana menjadi perisai timur bagi Amerika Serikat, mencegah ancaman tertentu mencapai pantai Amerika Serikat? Apakah menurut Anda hal itu diakui atau diketahui di Amerika Serikat? Tergantung di mana di Amerika Serikat, orang-orang yang paham dari militer, Pentagon, pemerintah pasti tahu itu. Sebagian besar penduduknya tidak tahu menahu tentang isu geopolitik. Orang Amerika tidak peduli dengan geopolitik. Mereka punya 2 samudra di kedua sisi dan mereka kurang terlibat dalam hal itu.
Seperti yang dulu sering dikatakan, yang penting itu ekonomi kan? Sekarang menempatkan Israel sebagai pembela penting, garis depan yang membela Amerika, menurut saya itu juga premis yang salah. Israel sedang membela dirinya sendiri. Israel perlu menjadi sekutu, sekutu yang dapat diandalkan, persis seperti yang diungkapkan Trump dalam dokumen strategis yang dia keluarkan. Israel adalah sekutu melawan ancaman bagi dunia, dan Amerika sebagai katakanlah kekaisaran yang mengendalikan dunia dan melawan kekaisaran alternatif, Tiongkok, serta melindungi jalur perdagangan dan berusaha bekerja sama dengan semua sekutunya, memiliki tuntutannya sendiri, tetapi sekarang Amerika tidak mencari klien, melainkan sekutu. Dan Israel adalah sekutu terbaik yang bisa dimiliki Amerika. Saya rasa Hegseth dan Rubio membicarakan hal itu secara sangat terbuka. Saya rasa bahkan Trump juga mengatakan itu dengan jelas. Dan jika Anda berbicara dengan para pilot angkatan udara dan para jenderal yang memimpin operasi ini, bahkan lebih dari itu. Mereka bilang, dengar, ini adalah angkatan udara dan militer terbaik yang pernah kami temui. Kita bisa belajar banyak dari pengalaman, pengetahuan, dan kemampuan mereka. Jika Anda tahu sedikit tentang detailnya, IDF tampil jauh melampaui ekspektasi dalam operasi tersebut. IDF tidak kehilangan satu pun pesawat, maksudnya pesawat berawak. Kami hanya kehilangan beberapa pesawat tanpa awak. Amerika kehilangan 7 pesawat di udara dan beberapa lainnya di darat secara strategis. Sekali lagi itu tidak sebanding dengan potensinya, tapi kami bisa saja kehilangan sebagian besar karena kecelakaan, omong-omong. Tapi Israel benar-benar tampil luar biasa. Dan itu menempatkan Israel kembali pada posisi strategis. Siapapun yang ingin berperang di dunia akan membutuhkan pengalaman militer, pengetahuan militer, dan industri militer Israel. Jadi apa yang dipikirkan masyarakat umum? Sayangnya, mereka tidak mendapat informasi yang cukup. Tapi orang-orang di Pentagon dan orang-orang yang membuat keputusan tidak peduli pemerintahan mana yang akan Anda miliki. Jika bukan pemerintahan progresif yang gila di Amerika, maka harus tetap sejalan dengan Israel. Perdana Menteri telah mengatakan bahwa dia ingin mengurangi bantuan keuangan yang diberikan kepada Israel. Hal ini sudah diumumkan secara terbuka untuk 10 tahun ke depan. MOU, Nota Kesepahaman, yang saat ini membawa sekitar lebih dari 3 miliar dolar untuk bantuan militer Israel, yang seperti kita tahu, uangnya dibelanjakan kembali di Amerika Serikat dan di industri-industri Amerika Serikat. Dan Amerika Serikat mendapatkan banyak keuntungan dari itu, karena proses manufakturnya kemudian dilakukan di Amerika Serikat. Seiring hal itu menurun dalam periode yang sama, apa artinya ketika kita mengatakan kemitraan akan meningkat? Maksudnya kita ingin menjadi kurang bergantung dan lebih berperan sebagai mitra. Seperti apa bentuknya? Pertama-tama, pangkalan militer akan dibuka di Israel. Pangkalan militer Amerika. Ya. Tentara Amerika bermarkas di seluruh dunia, dari Korea Selatan hingga Jerman, dari Jepang hingga Italia, di seluruh dunia, termasuk Turki, omong-omong. Satu-satunya tempat di mana Amerika tidak memiliki pangkalan militer adalah Israel. Kenapa begitu? Karena ingat, hubungan antara Israel dan Amerika dulu tidak seperti sekarang. Sekarang menempatkan pangkalan militer di sebuah negara memiliki dua sisi, karena jika Anda ingin memastikan sebuah negara berada di pihak Anda menempatkan pangkalan militer di sana. Qatar, Turki, Uni Emirat Arab, Arab Saudi. Itu bukan tempat yang membuat Anda merasa percaya diri. Amerika sangat yakin pada Israel sehingga tidak perlu memiliki pangkalan militer di sana. Amerika lebih memilih bernegosiasi dengan negara lain. Tapi fakta bahwa Amerika tidak bisa mempercayai tentara Arab Saudi, sistem pertahanan Emirat, atau milik Qatar, maka pahamilah bahwa tempat yang benar-benar aman di Timur Tengah adalah Israel. Jadi Amerika lebih memilih memindahkan sekarang pangkalan militernya agar seperti memiliki kapal induk besar di dalam Israel. Apakah itu sedang direncanakan? Saya tidak tahu detailnya, tapi saya rasa begitu. Kamu bisa. Jika kamu mendarat di Israel hari ini, kamu bisa melihat dari jendela pesawat, saya rasa ada 25 sampai 35 pesawat tanker yang berada di Bandara Ben Gurion, Israel, dan itu akan tetap di sana setidaknya untuk beberapa bulan ke depan. Israel adalah tempat yang aman. Dalam hal pertahanan, kami bisa melindungi sekutu kami di Israel, yang mana negara-negara lain di Timur Tengah gagal melakukannya. Tapi mari kita bicara tentang MOU. Salah satu aspeknya adalah kami menyediakan pangkalan ASEK di sini. Ya, Sebagai bagian dari kemitraan. tapi ini lebih dari itu. Israel menunjukkan kemampuan intelijen, strategi canggih, dan kemampuan angkatan udara dengan cara yang tidak pernah dibayangkan Amerika.
Kalau Anda memahami teknologi, F-35 Israel benar-benar berbeda dari milik Amerika. Kami meretas sistemnya. Apa yang dilakukan Israel secara teknologi dan intelijen jauh lebih baik daripada yang bisa dilakukan Amerika, meskipun Amerika memiliki komponen yang lebih baik. Kemampuan kami untuk menggunakan dan memanfaatkan hal-hal ini secara efisien di Israel lebih tinggi. Jadi Amerika akan menggunakan Israel sebagai sekutu, bukan sebagai klien yang hati-hati yang hanya dimanfaatkan ketika dibutuhkan, lalu disingkirkan ketika tidak diperlukan. Kemitraan ini akan meningkat ke tingkat sekutu, di mana kita akan melakukan banyak hal bersama, jauh lebih banyak daripada hari ini. Namun, di tingkat diplomatik, ini jauh lebih dari itu. Menjadi sekutu berarti Anda bekerja sama secara strategis, seperti yang kita lakukan di Iran. Kita berperang bersama. Sementara itu, Israel tidak pernah melakukan hal itu. Dan Amerika tidak pernah menganggap Israel sebagai mitra untuk berperang. Bahkan pada tahun 1991, ketika Israel diserang dari Irak dalam operasi Badai Gurun, mereka meminta kami untuk tidak ikut operasi tersebut, demi mencegah runtuhnya koalisi dengan negara-negara Arab. Di Afghanistan, mereka mengajak sekutu-sekutu mereka dari Inggris dan Australia untuk berperang bersama mereka. Mereka tidak mengajak Israel. Israel tidak pernah menjadi bagian dari itu. Saat ini, ekspektasinya akan jauh lebih besar untuk menjadi bagian dari apa yang sedang kami lakukan. Saya pikir dalam industri militer Israel akan jauh lebih signifikan dalam hal itu. Tapi ada sisi lain dari hal tersebut, yaitu ketidakstabilan dalam politik Amerika. Jika saya boleh mengutip pejabat tinggi di Israel, mereka berkata, "Belilah semua yang kalian bisa hari ini dari Amerika. Karena setelah Trump meninggalkan jabatannya, kita tidak tahu apa yang bisa kita beli." Jadi ini bahkan bukan soal tidak menerima uang dari Amerika, yang pasti akan berakhir. Kita tidak akan bisa mempercayai Amerika untuk menjual barang, senjata, atau amunisi kepada kita jika terjadi perang. Bayangkan Israel berperang dengan Mesir dalam 10 atau 15 tahun ke depan yang saya kira akan terjadi. Perang dengan Mesir karena Ikhwanul Muslimin sedang bangkit di Mesir dan banyak masalah dalam negeri di Mesir yang akan mendorong mereka. Dan mereka sedang membangun kekuatan militer untuk menyerang Israel. Dan seorang presiden di Amerika Serikat yang bergaya seperti AOC. Jika mereka akan mengunci F-35 dari jarak jauh sehingga kita tidak bisa menggunakannya untuk mencegah omong kosong, sampah progresif yang dituduhkan kepada Israel. Apakah mereka bisa melakukan itu? Tidak dengan yang milik Israel. Oke. Ya, oke. Itu sudah menjadi pengetahuan umum. Saya tidak mengatakan sesuatu yang baru, tapi jika Anda menelusuri masalah-masalah ini, ya, itu bagian dari masalah F-35. Jadi Israel akan mulai membangun platform udara sendiri, perusahaan amunisi sendiri, pabrik-pabrik sendiri. Seperti yang akan kami lakukan. Kami akan perlu melakukan itu. Kita perlu mencari sekutu alternatif. Saya pikir hubungan Israel-India, fakta bahwa Narendra Modi, Perdana Menteri India, berada di sini pada hari serangan itu. Dan saya pikir dia sudah diberitahu tentang serangan itu. Dia sudah mengetahuinya. Dan meskipun begitu, dia tetap memutuskan untuk datang. Itu karena bisa dibilang India menerima pilihan sisi sejarah mana yang ingin mereka ambil. Dan saya pikir dalam 10 atau 15 tahun ke depan, India akan menjadi mitra strategis Israel yang jauh lebih erat daripada sekarang. Saya baru saja menyelesaikan panggilan Zoom dengan sebuah universitas di India yang sedang mencoba membangun yang kami sebut hubungan P2P antara India dan Israel. Karena kami sudah memiliki hubungan G ke G yang baik. Hubungan antar manusia, ya. Kita memiliki hubungan antar pemerintah yang baik. Kita memiliki hubungan antar bisnis yang biasa saja, tapi tidak ada keterlibatan nyata antar masyarakat kedua negara, padahal itu yang seharusnya kita bangun sebanyak mungkin. Itu adalah bagian dari pertanyaan yang kami ajukan di Ciru hari ini. Kami memiliki para fellow keamanan nasional kami. Yang mana saya adalah alumninya. Ya, Syukurlah berkat Anda. jadi pertanyaan yang kami ajukan, kami bangga Anda menjadi salah satunya, tapi pertanyaan yang kami ajukan adalah, siapa sekutu Israel dalam 15 tahun ke depan? Siapa yang bisa Anda andalkan sebagai sekutu sejati Israel? Dan katakanlah Barat baru, karena Eropa sudah selesai. Katakanlah, lelucon yang kami ceritakan di Chiot adalah bahwa Inggris Raya akan menjadi negara berikutnya yang bergabung dengan kesepakatan Abraham. Mungkin Prancis lebih dulu, tapi itu tergantung. Saya akan membiarkan penonton kita. Saya akan membiarkan penonton kita memikirkan hal itu. Ya, jadi siapa yang akan menjadi? Dan apa saja parameter, katakanlah, bagi sebuah negara untuk menjadi bagian dari aliansi ini?
Dan saya pikir kami sedang mencoba untuk mengartikulasikan ini. Jadi kami punya sekitar 4. Kami masih dalam proses menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Tapi sebuah negara harus memiliki tren kelahiran yang positif. Karena negara yang mengalami kemunduran demografis adalah negara yang tidak bisa Anda percayai dan andalkan. Sebuah negara yang tidak memiliki mayoritas penduduk Muslim atau bahkan minoritas besar adalah negara yang memahami ancaman dari Ikhwanul Muslimin. Jadi Jepang adalah kandidat yang baik di sana, Singapura, negara-negara lain yang juga kuat. Sebenarnya kita seharusnya membuat podcast dengan seseorang yang sedang Anda ajak bicara di India, di mana kita melakukan podcast bertiga dan mendapatkan pandangan mereka tentang keamanan nasional terkait hal itu. Apakah itu memungkinkan? Ya, saya percaya begitu. Saya rasa saya bisa. Mari kita bicarakan itu dengan seorang. Jadi, Heyraut sedang memfokuskan perhatian untuk mengembangkan hubungan itu dengan India. Jadi pertama-tama, pada tingkat intelektual, tentu saja belajar dan membangun para intelektual. Secara intelektual, apa yang sudah Anda lakukan dalam hal itu? Jadi sekarang, kami mulai menjalin hubungan dengan beberapa universitas dan lembaga pemikir di India untuk mulai membangun hubungan ini. Saya akan segera terbang ke India dan membawa beberapa orang India. Dan kami sedang membangun serta mencoba mengadakan konferensi bersama. Ini adalah upaya untuk melihat ke depan. Bagaimana kita membangun hubungan yang lebih dalam di masa depan, bukan dengan pemerintah saat ini, tetapi dengan pemerintah-pemerintah mendatang di kedua negara. Namun ini bukan hanya tentang India. Sekali lagi, jika Anda melihat parameternya, jadi ini tentang memahami ancaman Islam, ini tentang memahami pentingnya stabilitas demografi setidaknya. Dan untuk berinvestasi dalam hal itu, ini tentang memahami pentingnya agama di negara Anda. Negara-negara sekuler yang meninggalkan Tuhan seperti Eropa sebenarnya kehilangan justifikasi moral untuk memiliki negara bangsa. Dan mereka memiliki semacam budaya mereka sendiri. Jadi Anda perlu memiliki negara yang berakar kuat pada identitas moralnya. Itulah pilar keempat, yaitu memiliki kemampuan dan justifikasi moral untuk membela diri. Dan itulah masalah nyata dunia saat ini. Hanya segelintir negara yang memiliki kemampuan dan kejelasan moral untuk berjuang demi eksistensinya sendiri, selain negara-negara jihadis gila, para muslim yang ingin menduduki dan menghancurkan seluruh dunia. Hanya ada beberapa negara yang bisa melakukan itu. Jadi, mari kita lihat apa yang terjadi dengan Brasil setelah pemilu, karena Brasil berpotensi menjadi salah satunya. Mari kita lihat apa yang dilakukan Javier Milei di Argentina. Ada beberapa negara Eropa Timur, tapi pada akhirnya pertanyaannya adalah, di mana dunia barat yang menjunjung kebebasan? Itu juga kriteria lain bagi negara-negara yang bisa menjadi bagiannya, yaitu negara-negara yang menjunjung kebebasan. Singapura, kamu perlu cek. Dan dunia akan bergerak ke arah tempat itu. Dan itu pertanyaan yang sangat bagus. Pertanyaan terakhir, kita sedang membicarakan tentang memiliki kejelasan moral untuk berperang dan membela diri, dan juga kemampuannya. Kamu sendiri dijadwalkan untuk kembali bertugas sebagai cadangan, kembali ke medan perang. Ini akan menjadi, entahlah, sudah berapa kali kamu menjalani tugas militer sampai saat ini. Saya sudah lupa, tapi saya sudah menjalani 400 hari bertugas. Oke, itu banyak sekali. Maksud saya, itu benar-benar luar biasa. Dan kamu juga mengelola serta memimpin salah satu lembaga think tank dan pusat akademik terpenting di Israel. Kamu akan menuju ke utara, katanya. Menurutmu akan seperti apa? Kapan ini terjadi, dan menurutmu kenyataannya akan seperti apa? Jadi menjelang akhir tahun, saya dipanggil kembali ke utara. Menurutmu, kamu akan berada di mana saat kamu dipanggil ke utara? Saya tidak tahu persis di mana kami akan ditempatkan secara praktis. Tapi jika saya mencoba menjelaskan kemana arah perang ini, jadi mari kita asumsikan ada kemungkinan bahwa unit saya atau salah satu unit IDF akan berada di sekitar Tyre. Seperti saya melihat IDF bermanuver. Bergerak ke utara jauh, mengendalikan perbatasan utara, Sungai Litani, sebagai perbatasan utara Israel. Saya pikir IDF pada akhirnya akan sampai ke sana. Saya tidak melihat perang ini akan berhenti. Saya tidak melihat IDF menyerah dan mundur kembali ke perbatasan semula. Saya tidak melihat Hizbullah menyerah. Kebuntuan itu harus terjadi di mana di Israel. Atau gencatan senjata yang sebenarnya, bukan gencatan senjata yang hanya berupa pidato baru, akan terjadi ketika Israel berada di Sungai Litani, mungkin bahkan bagian utaranya, seperti di utara Sungai Litani di beberapa tempat, menghancurkan dan kembali, tetapi memiliki perbatasan yang benar-benar jelas antara Israel dan Lebanon sampai Hizbullah memutuskan untuk menyerah. Maksud saya, Amiad, setiap kali saya berbicara denganmu, saya akan memakai analogi sedotanmu tentang bagaimana kita melihat melalui sedotan kecil itu. Saya merasa setiap kali kami berbicara denganmu, karena saya sendiri bisa terjebak di dalamnya, sedotan itu seolah-olah hancur, dan kita mundur sejenak. Dan kita melihat keseluruhan gambaran dari peristiwa luar biasa yang benar-benar terjadi di Timur Tengah.
posisi Israel yang luar biasa, dan juga tantangan yang ada di depan. Terima kasih atas wawasan dan masukanmu. Dan saya menantikan untuk mengundangmu kembali. Mungkin bersama rekan dari India, jika kami bisa mengaturnya. Kami akan melakukan yang terbaik. Terima kasih telah mengundang saya kembali. Kamu juga, terima kasih.